Tahukah Anda, banyak lansia yang terlihat sehat di luar, tapi diam-diam ototnya melemah setiap hari. Jika tidak dijaga, ini bisa berujung pada kesulitan berjalan, bahkan kehilangan kemandirian. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke orang tersayang Anda, karena informasi ini bisa menyelamatkan kualitas hidup mereka. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di video ini Anda akan menemukan rahasia penting dari pola makan sehat lansia, termasuk kebiasaan sederhana ala orang Jepang yang terbukti secara medis mampu memperlambat kerusakan otot. Jangan lupa juga tulis di komentar, usia Anda, berasal dari mana, dan apakah Anda atau orang tua Anda sedang mengalami masalah kekuatan tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami. Salah satunya adalah penurunan massa otot yang dikenal dengan istilah sarkopenia. Kondisi ini bukan sekedar lemah biasa, tetapi proses biologis yang bisa menyebabkan lansia sulit berdiri, berjalan, bahkan meningkatkan resiko jatuh. Secara medis, sarkopenia terjadi karena berkurangnya produksi protein otot, penurunan hormon seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, serta kurangnya aktivitas fisik dan asupan nutrisi yang tepat. Dalam penelitian kesehatan global, disebutkan bahwa setelah usia 60 tahun, seseorang bisa kehilangan hingga 3-8% massa otot setiap dekade, dan angka ini meningkat lebih cepat setelah usia 70 tahun. Inilah yang membuat banyak lansia terlihat semakin kurus, lemah, dan tidak bertenaga. Bahkan dalam kondisi tertentu, otot yang melemah bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan dan berujung pada cedera serius. Namun, kabar baiknya, kondisi ini bisa diperlambat, bahkan dicegah, salah satunya melalui pola makan yang tepat. Orang Jepang dikenal sebagai salah satu populasi dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia. Salah satu rahasia mereka adalah pola makan yang kaya nutrisi, terutama makanan yang mendukung kesehatan otot dan tulang. Mereka tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal hingga usia lanjut. Dan disinilah kita mulai masuk ke poin penting. Ada 3 jenis makanan utama yang terbukti secara medis mampu membantu lansia tetap sehat, kuat, dan aktif. Makanan ini bukan mahal, bukan sulit dicari, tapi sering diabaikan. Perjalanan menuju tubuh yang tetap kuat di usia senja sebenarnya dimulai dari piring makan sehari-hari. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai dari yang paling penting terlebih dahulu. Perjalanan menjaga kekuatan tubuh di usia lanjut benar-benar dimulai dari apa yang kita makan setiap hari. Dan jenis makanan pertama ini adalah fondasi utama yang sering diremehkan. Padahal, perannya sangat besar dalam mencegah otot menjadi rapuh. Protein adalah bahan baku utama pembentukan dan perbaikan otot. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh lansia akan kesulitan mempertahankan massa ototnya. Bahkan akan lebih cepat mengalami penurunan kekuatan. Inilah alasan mengapa banyak lansia terlihat semakin lemah. Bukan hanya karena usia, tetapi karena kurangnya protein dalam pola makan mereka. Secara medis, kebutuhan protein pada lansia justru lebih tinggi dibanding orang dewasa muda. Rekomendasi dari berbagai penelitian menyarankan sekitar 1,0 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari untuk lansia sehat. Dan bisa lebih tinggi jika sudah mengalami penurunan massa otot atau sakit. Contohnya sederhana, jika berat badan seseorang 60 kg, maka ia membutuhkan sekitar 60 hingga 72 gram protein setiap hari. Telur, mudah dicerna dan lengkap asam aminonya. Ikan, seperti salmon, tuna, dan sarden. Daging tanpa lemak. Tempe dan tahu sebagai sumber nabati. Susu dan yogurt. Yang menarik, orang Jepang memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan setiap hari, serta produk kedelai seperti tahu dan miso. Kombinasi ini memberikan asupan protein yang stabil sepanjang hari, bukan hanya sekali makan dalam jumlah besar. Secara ilmiah, protein membantu merangsang proses yang disebut muscle protein synthesis, yaitu proses pembentukan otot baru. Pada lansia, proses ini cenderung menurun, sehingga dibutuhkan asupan protein yang cukup dan terdistribusi merata sepanjang hari, bukan hanya saat makan malam. Namun, disinilah banyak yang keliru. Sebagian lansia hanya makan sedikit karena nafsu makan menurun, atau takut mengonsumsi protein
karena dianggap berat bagi tubuh. Padahal justru kekurangan protein akan mempercepat kondisi sarkopenia. Kabar mengembirakan bagi Anda. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan asupan protein, bahkan pada usia lanjut, masih bisa memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kekuatan otot dan kualitas hidup. Artinya, tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki pola makan. Selain itu, mengombinasikan protein dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau latihan sederhana dapat meningkatkan hasilnya secara signifikan. Ini juga yang menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Jepang. Tidak hanya makan dengan baik, tetapi juga tetap aktif setiap hari. Dan setelah fondasi protein terpenuhi, ada satu jenis makanan lagi yang tidak kalah penting, yang bekerja diam-diam menjaga otot tetap kuat, sekaligus melindungi tubuh dari peradangan yang mempercepat penuaan. Setelah kebutuhan protein terpenuhi sebagai fondasi utama kekuatan otot, langkah berikutnya yang sering tidak disadari justru menjadi pelindung diam-diam bagi tubuh lansia, yaitu makanan yang mampu melawan peradangan dan memperlambat proses penuaan dari dalam. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami peningkatan peradangan kronis tingkat rendah atau yang dikenal sebagai inflammaging. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mempercepat kerusakan otot, sendi, dan bahkan organ tubuh lainnya. Peradangan ini tidak selalu terasa secara langsung, tetapi dampaknya sangat nyata. Tubuh terasa lebih cepat lelah, otot mudah lemah, sendi kaku, dan proses pemulihan menjadi lebih lambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempercepat terjadinya sarkopenia. Disinilah peran penting makanan kaya antioksidan. Antioksidan bekerja dengan cara melawan radikal bebas, zat berbahaya dalam tubuh yang merusak sel dan jaringan, termasuk otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami peningkatan peradangan kronis tingkat rendah atau yang dikenal sebagai inflammaging. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mempercepat kerusakan otot, sendi, dan bahkan organ tubuh lainnya. Peradangan ini tidak selalu terasa secara langsung, tetapi dampaknya sangat nyata. Tubuh terasa lebih cepat lelah, otot mudah lemah, sendi kaku, dan proses pemulihan menjadi lebih lambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempercepat terjadinya sarkopenia. Disinilah peran penting makanan kaya antioksidan. Antioksidan bekerja dengan cara melawan radikal bebas, zat berbahaya dalam tubuh yang merusak sel dan jaringan, termasuk otot. Beberapa jenis makanan yang kaya antioksidan dan sangat dianjurkan untuk lansia, antara lain, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung, buah berwarna cerah seperti blueberry, jeruk, pepaya, dan tomat, teh hijau yang mengandung senyawa katekin, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Menariknya, pola makan tradisional Jepang sangat kaya akan makanan ini. Mereka rutin mengonsumsi sayuran segar dalam porsi kecil namun beragam, serta minum teh hijau setiap hari. Kebiasaan ini terbukti secara ilmiah membantu menekan peradangan dalam tubuh dan menjaga fungsi otot tetap optimal. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa asupan tinggi antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, menjaga kesehatan sel otot, memperlambat penurunan kekuatan fisik, menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Bahkan dalam beberapa studi, lansia yang rutin mengonsumsi makanan tinggi antioksidan memiliki kemampuan mobilitas yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Kabar baiknya, makanan ini sangat mudah ditemukan dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping berbahaya. Tidak perlu mahal, yang penting konsisten dan beragam. Namun ada satu hal penting yang sering terlewat. Bukan hanya apa yang dimakan, tetapi bagaimana pola konsumsinya. Orang Jepang memiliki prinsip makan yang disebut hara hachibu, yaitu makan hingga 80% kenyang. Cara ini membantu menjaga metabolisme tetap sehat dan mengurangi beban peradangan dalam tubuh. Dari sini kita mulai melihat gambaran besar, bahwa menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal satu jenis makanan, tetapi kombinasi yang saling melengkapi. Dan setelah tubuh mendapatkan protein untuk membangun otot, serta antioksidan untuk melindunginya, masih ada satu jenis nutrisi penting yang menjadi kunci agar otot tetap bisa bekerja dengan baik dan tidak mudah kehilangan kekuatan. Ketika tubuh sudah mendapatkan protein untuk membangun otot, serta antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan,
Masih ada satu kunci penting yang sering diabaikan, padahal perannya sangat besar dalam menjaga kekuatan dan fungsi gerak lansia setiap hari. Otot yang kuat tidak akan bekerja maksimal tanpa tulang yang sehat. Disinilah peran vitamin D dan kalsium menjadi sangat penting. Dua nutrisi yang bekerja sama menjaga kepadatan tulang, sekaligus membantu kontraksi otot agar tetap optimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium menurun, dan produksi vitamin D dari paparan sinar matahari juga semakin berkurang. Akibatnya, banyak lansia mengalami penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis, yang membuat tubuh menjadi lebih rapuh dan mudah jatuh. Secara medis, vitamin D memiliki fungsi penting dalam membantu penyerapan kalsium di usus, menjaga kekuatan otot, mengurangi risiko jatuh pada lansia, mendukung sistem imun. Sementara kalsium berperan langsung dalam menjaga struktur tulang dan membantu proses kontraksi otot. Kekurangan dua nutrisi ini bisa menyebabkan otot terasa lemah, kram, bahkan meningkatkan risiko patah tulang. Beberapa sumber makanan yang kaya vitamin D dan kalsium antara lain, ikan berlemak seperti salmon dan sarden, susu, keju dan yogurt, telur, terutama bagian kuningnya, tahu dan tempe, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Selain dari makanan, paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit juga sangat dianjurkan untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Menariknya, masyarakat Jepang juga memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya, seperti ikan teri, yang kaya akan kalsium. Mereka juga rutin beraktivitas di luar ruangan, yang membantu menjaga kadar vitamin D tetap optimal. Data medis menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D yang cukup memiliki resiko jatuh lebih rendah hingga 20-30% dibandingkan mereka yang kekurangan. Selain itu, kepadatan tulang yang terjaga juga membuat mereka lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kabar menggembirakan bagi Anda. Perbaikan asupan vitamin D dan kalsium, bahkan dalam beberapa bulan, sudah bisa memberikan dampak positif terhadap kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Ini berarti perubahan kecil hari ini bisa memberikan perlindungan besar di masa depan. Ketika ketiga jenis makanan ini, protein, antioksidan, serta vitamin D dan kalsium, dikombinasikan dengan baik, tubuh lansia akan memiliki tameng alami untuk melawan pelemahan otot dan menjaga kualitas hidup tetap tinggi. Dan di bagian akhir, kita akan menyatukan semua ini menjadi langkah sederhana yang bisa langsung Anda terapkan setiap hari, tanpa ribet, tanpa mahal, namun berdampak luar biasa bagi kesehatan jangka panjang. Ketika semua bagian ini disatukan, kita mulai melihat satu gambaran yang sangat jelas. Menjaga kesehatan lansia bukanlah sesuatu yang rumit atau mahal, tetapi tentang konsistensi dalam memilih makanan yang tepat setiap hari. Mari kita rangkum dengan sederhana namun kuat. Protein membangun dan mempertahankan otot. Antioksidan melindungi sel tubuh dari kerusakan dan peradangan. Vitamin D dan kalsium menjaga tulang tetap kuat dan otot bisa bekerja dengan maksimal. Jika ketiganya terpenuhi, tubuh lansia tidak hanya bertahan, tetapi bisa tetap aktif, mandiri, dan berkualitas. Namun ada satu hal yang sering menjadi pembeda antara yang berhasil dan yang tidak, yaitu kebiasaan harian. Orang Jepang tidak hanya makan sehat sesekali, tetapi menjadikannya gaya hidup. Mereka makan dengan porsi cukup, variasi seimbang, dan jarang berlebihan. Mereka juga tetap bergerak setiap hari, berjalan kaki, berkebun, atau sekadar aktivitas ringan yang membuat otot tetap aktif. Secara medis, kombinasi antara nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik ringan terbukti mampu memperlambat laju sarkopenia, meningkatkan kekuatan otot hingga 25-30% dalam beberapa bulan, mengurangi risiko jatuh dan cedera, meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lansia. Bahkan, dalam penelitian geriatri modern, disebutkan bahwa intervensi sederhana seperti perbaikan pola makan dan aktivitas fisik bisa memberikan dampak yang setara dengan terapi medis tertentu dalam menjaga fungsi tubuh lansia. Inilah kabar gembira yang perlu Anda dengar. Menua bukan berarti harus lemah. Menua bukan berarti kehilangan kekuatan. Dengan langkah yang tepat, proses penuaan bisa dijalani dengan sehat, aktif, dan tetap bermakna. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan satu sumber protein di setiap waktu makan, perbanyak sayur dan buah berwarna, luangkan waktu terkena sinar matahari pagi, dan tetaplah bergerak, meski hanya beberapa menit setiap hari. Perubahan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten,
akan menjadi investasi kesehatan jangka panjang yang sangat berharga. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Karena bisa jadi ada orang tua, keluarga, atau orang tersayang yang sangat membutuhkan informasi ini. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang sadar bahwa kesehatan di usia lanjut bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari pilihan yang kita lakukan setiap hari. Sampai di sini, semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang berkualitas.